Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Trias dalam Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Tetapi sebelum itu, mari kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hari baru yang indah ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah kami mendengarkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Oke adik-adik sekalian, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 10. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor? Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pernahkah adik-adik kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga pasti akan merasa sedih. Namun, sedih itu pasti akan berganti menjadi suka bila barang itu ditemukan kembali sesudah dicari-cari. Itulah gambaran yang dipakai Tuhan Yesus untuk melukiskan sukacita surga yang terjadi apabila ada orang yang berdosa yang bertobat. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang memperlihatkan bagaimana pemiliknya tidak tinggal diam ketika satu dari antara beberapa milik mereka hilang. Fokus perhatian pemilik domba saat itu adalah seekor yang hilang, bukan 99 ekor yang lain. Begitu juga dengan pemilik dirham. Perhatiannya tertuju pada satu dirham yang hilang
dari antara 9 dirham yang masih tersisa. Padahal domba adalah hewan yang mudah tersesat dan begitu sulit menemukan jalan mereka. Dirham pun tidak mudah dicari karena kecil, dan masa itu belum ada lantai yang menggunakan keramik, tegel yang berwarna terang yang akan memudahkan dalam pencarian. Maka betapa bersukacitanya pemilik domba dan pemilik dirham ketika jerih lelah mereka saat mencari menunjukkan hasil. Apa yang mereka cari dapat mereka temukan. Kedua kisah itu melukiskan sikap Bapa terhadap orang berdosa. Ia tidak hanya berhenti pada kemarahan dan keadilannya. Ia justru berinisiatif mencari mereka karena ia menginginkan mereka kembali kepada Dia. Itulah yang dilakukan Yesus di dunia ini. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dialah jalan bagi orang yang terhilang untuk datang pada Bapa. Dan karya Allah dalam Yesus itu kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Apa yang dimaksud dengan bertobat? Bertobat adalah sebuah sikap yang membalikkan arah kehidupan. Dari yang semula tidak baik, tidak benar, tidak sempurna, menjadi benar, baik, dan sempurna di hadapan Tuhan dan sesama. Bertobat juga berarti kita meninggalkan sifat-sifat lama yang menghambat kita untuk dapat menjalin hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan dan sesama. Apakah bertobat itu mudah? Tidak. Kenapa? Karena mengakui bahwa kita mempunyai kelemahan, kesalahan, dan telah melakukan sesuatu yang buruk pada diri sendiri dan orang lain bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kebesaran hati dan jiwa untuk mengakui semuanya. Di dalam kehidupan ini, dalam kaitannya dengan dosa dan pengampunan, ada dua jenis manusia. Yang pertama, mereka yang menyadari dirinya bersalah dan kemudian memperbaiki dirinya. Jenis yang kedua adalah mereka yang tidak menyadari atau pura-pura tidak tahu kalau dirinya mempunyai kesalahan. Oleh sebab itu, mereka yang berada pada jenis kedua ini akan tetap hidup dalam kekeliruan, amarah, kebencian terhadap sesama, bahkan kepada Tuhan. Mereka merasa dirinya tidak bersalah dan tidak membutuhkan pengampunan. Agar kita menjadi manusia yang menyadari keberdosaan kita dan kemudian memperbaiki kehidupan ini, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan mengembangkan perasaan bersalah, melainkan kesadaran akan kesalahan. Untuk kita, murid Kristus di zaman ini, berlaku tugas yang sama. Kita perlu mencari domba dan dirham yang hilang. Kita harus menunjukkan kepada mereka jalan kepada Allah melalui Yesus, agar sukacita yang besar terjadi di surga karena satu orang yang hilang telah ditemukan kembali, karena satu orang berdosa telah bertobat dan datang kepada Bapa. Semoga demikian. Amin. Baik adik-adik, mengakhiri permenungan kita akan sabda Tuhan hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah,
sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, demikian permenungan kita hari ini dalam Do Re Mi. Kita akan berjumpa lagi pada Do Re Mi yang selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.